Sekarang kita masuk ke bagian yang sering menjadi titik kegagalan terbesar, yaitu kesalahan fatal yang diam-diam menghancurkan peluang kaya di usia 40 ke atas. Menariknya, kesalahan ini sering tidak disadari, bahkan oleh orang yang merasa sudah cukup berpengalaman. Kesalahan pertama adalah terlalu percaya diri dengan pengalaman masa lalu. Ini terdengar positif, tapi justru bisa menjadi jebakan. Dunia berubah dengan cepat, terutama dalam ekonomi dan teknologi. Apa yang berhasil 10 atau 20 tahun lalu belum tentu relevan hari ini. Di Indonesia banyak pelaku usaha yang dulu sukses di era lama, tapi akhirnya tertinggal karena tidak mau beradaptasi. Mereka merasa sudah tahu semuanya, padahal pasar sudah berubah. Pola konsumsi berubah, cara orang membeli berubah, bahkan cara orang mempercayai sebuah produk juga berubah. Saya ingin kamu refleksi, apakah cara kamu mencari uang hari ini masih sama seperti 10 tahun lalu? Kalau iya, itu sinyal bahaya. Karena orang yang terus berkembang adalah mereka yang mau belajar ulang, bahkan dari nol, meskipun usianya sudah tidak muda. Kesalahan kedua adalah menunda keputusan penting. Di usia 20, menunda mungkin masih bisa ditoleransi, tapi di usia 40, menunda adalah kemewahan yang mahal. Setiap tahun yang terlewat adalah potensi pertumbuhan yang hilang. Coba kita gunakan logika sederhana. Jika kamu menunda investasi atau membangun usaha selama 5 tahun, itu bukan sekedar kehilangan waktu, tapi kehilangan efek pengganda yang seharusnya sudah bekerja sejak awal. Banyak orang merasa mereka akan mulai nanti saat kondisi lebih siap. Tapi kenyataannya, kondisi tidak pernah benar-benar siap. Yang ada hanyalah keputusan untuk mulai atau tidak. Kesalahan ketiga adalah tidak memiliki perlindungan finansial. Ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya bisa sangat besar. Di usia 40 ke atas, resiko kesehatan meningkat. Tanpa perlindungan yang memadai, satu kejadian saja bisa menghapus semua yang sudah kamu bangun. Data dari industri asuransi di Indonesia menunjukkan bahwa biaya kesehatan terus meningkat setiap tahun, bahkan bisa lebih tinggi dari inflasi umum. Artinya, tanpa persiapan, beban finansial bisa sangat berat. Ini bukan tentang pesimis, tapi tentang realistis. Orang yang cerdas secara finansial tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tapi juga pada perlindungan. Kesalahan keempat adalah tidak memiliki fokus. Ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar. Banyak orang di usia 40 justru mencoba terlalu banyak hal sekaligus. Mereka ingin investasi di banyak tempat, mencoba berbagai usaha, tapi tanpa arah yang jelas. Akibatnya, energi terpecah, hasil tidak maksimal. Saya ingin kamu memahami ini. Di usia 40, fokus adalah keunggulan. Kamu tidak perlu melakukan banyak hal, tapi kamu harus melakukan hal yang tepat dengan konsisten. Lebih baik punya satu sumber penghasilan yang berkembang kuat daripada 5 yang stagnan. Kesalahan berikutnya adalah gaya hidup yang tidak terkendali. Ini mungkin terdengar klise, tapi ini nyata. Banyak orang yang penghasilannya meningkat, tapi tidak pernah benar-benar menjadi kaya karena pengeluarannya ikut meningkat. Fenomena ini sangat umum di kota-kota besar di Indonesia. Ketika penghasilan naik, standar hidup ikut naik, mulai dari kendaraan, tempat tinggal, hingga gaya konsumsi sehari-hari. Tanpa disadari, semua itu mengunci kamu dalam siklus yang sulit keluar. Saya ingin kamu bertanya pada diri sendiri, apakah peningkatan penghasilan kamu selama ini benar-benar meningkatkan aset atau hanya meningkatkan gaya hidup? Karena ini dua hal yang sangat berbeda. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih konstruktif, yaitu bagaimana menghindari semua kesalahan ini secara praktis. Pertama, kamu harus memiliki sistem keputusan yang jelas. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Setiap keputusan finansial harus melalui pertimbangan logis. Misalnya, apakah ini menghasilkan arus kas? Apakah ini meningkatkan nilai aset? Apakah resikonya bisa dikendalikan? Jika jawabannya tidak jelas, sebaiknya ditunda atau bahkan dihindari. Kedua, buat prioritas yang tegas. Tidak semua peluang harus diambil. Pilih yang paling sesuai dengan tujuan kamu dan fokus di sana. Ini akan membuat energi kamu lebih terarah dan hasil lebih maksimal. Ketiga, bangun cadangan keamanan. Ini bisa berupa dana darurat atau perlindungan lain yang memastikan kamu tetap stabil meskipun terjadi hal tak terduga. Ini bukan untuk menghasilkan uang, tapi untuk melindungi apa yang sudah kamu miliki. Keempat, disiplin terhadap proses. Ini yang sering sulit. Banyak orang ingin hasil cepat tapi tidak mau menjalani proses yang konsisten. Padahal kekayaan hampir selalu dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Saya ingin kamu memahami satu hal penting, tidak ada strategi yang akan berhasil jika kamu tidak konsisten.
Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu bagaimana menyusun langkah konkret yang bisa langsung kamu jalankan mulai hari ini. Bukan teori, bukan motivasi kosong, tapi sistem yang realistis dan bisa kamu terapkan, bahkan jika kamu merasa terlambat memulai. Langkah pertama adalah menetapkan ulang arah finansial kamu dengan sangat jelas. Di usia 40, kamu tidak lagi punya ruang untuk tujuan yang kabur, kamu harus spesifik. Misalnya, berapa jumlah aset yang ingin kamu capai dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Berapa penghasilan pasif yang kamu butuhkan setiap bulan? Dan kapan kamu ingin berhenti bergantung pada pekerjaan utama? Tanpa angka yang jelas, semua usaha kamu akan terasa seperti berjalan tanpa arah. Sekarang bayangkan ini, jika kamu ingin memiliki penghasilan pasif 10 juta rupiah per bulan dalam 10 tahun, maka kamu bisa mulai menghitung kebutuhan aset yang diperlukan. Dengan pendekatan sederhana, jika imbal hasil rata-rata 6% per tahun, kamu membutuhkan aset sekitar 2 miliar rupiah. Ini bukan angka kecil, tapi bukan juga sesuatu yang mustahil jika dibangun secara bertahap. Langkah kedua adalah membangun mesin penghasil uang pertama kamu. Ini sangat krusial. Banyak orang ingin langsung punya banyak sumber penghasilan, tapi lupa bahwa semuanya selalu dimulai dari satu yang kuat. Fokus kamu bukan pada jumlah, tapi pada kualitas. Misalnya kamu bisa mulai dari usaha kecil yang sesuai dengan pengalaman kamu, atau investasi yang benar-benar kamu pahami. Tujuannya adalah menciptakan arus kas yang stabil. Begitu mesin pertama ini berjalan, barulah kamu mulai membangun yang kedua, dan seterusnya. Ini seperti membangun pondasi. Kalau pondasi pertama rapuh, semua yang kamu bangun di atasnya akan ikut goyah. Langkah ketiga adalah mengunci kebiasaan finansial yang benar. Ini terlihat sederhana, tapi justru ini yang membedakan hasil jangka panjang. Kebiasaan seperti menyisihkan uang di awal bukan di akhir, menghindari hutang konsumtif, selalu mengalokasikan sebagian penghasilan untuk aset, ini mungkin terdengar klasik, tapi jika dilakukan secara konsisten, dampaknya sangat besar. Data menunjukkan bahwa perilaku finansial memiliki pengaruh lebih besar dibanding pengetahuan finansial itu sendiri. Artinya tahu saja tidak cukup, kamu harus benar-benar melakukannya. Langkah keempat adalah mempercepat dengan strategi bertahap. Di awal, pertumbuhan mungkin terasa lambat, tapi seiring waktu ketika aset mulai menghasilkan, kecepatan akan meningkat. Ini yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka berhenti di tengah jalan karena merasa hasilnya kecil, padahal mereka belum mencapai titik percepatan. Coba bayangkan ini, tahun pertama kamu mungkin hanya bisa menyisihkan sedikit. Tahun kedua mulai terasa lebih ringan. Tahun ketiga hasil dari aset mulai membantu. Dan di tahun kelima kamu mulai merasakan perbedaan yang signifikan. Ini bukan keajaiban, ini matematika yang bekerja secara konsisten. Langkah berikutnya adalah membangun sistem, bukan hanya penghasilan. Ini perbedaan besar. Penghasilan bisa hilang, tapi sistem yang baik akan terus menghasilkan. Misalnya jika kamu punya usaha, pastikan usaha itu tidak sepenuhnya bergantung pada kamu. Buat alur kerja yang jelas, delegasikan tugas dan gunakan teknologi untuk membantu operasional. Jika kamu berinvestasi, buat strategi yang terstruktur, bukan keputusan acak. Intinya apapun yang kamu bangun harus bisa berjalan meskipun kamu tidak selalu terlibat secara langsung. Sekarang saya ingin kamu melihat ini secara jujur. Apakah yang kamu miliki saat ini sudah berupa sistem atau masih bergantung pada tenaga kamu? Langkah berikutnya adalah evaluasi berkala. Banyak orang memulai dengan semangat, tapi tidak pernah mengevaluasi. Akibatnya mereka tidak tahu apakah strategi mereka efektif atau tidak. Setiap beberapa bulan, luangkan waktu untuk melihat kembali kondisi finansial kamu. Apakah aset bertambah? Apakah arus kas meningkat? Apakah ada kebocoran yang perlu diperbaiki? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang memastikan kamu tetap berada di jalur yang benar. Kemudian jangan lupakan satu hal penting, yaitu menjaga energi dan kesehatan. Ini sering diabaikan padahal sangat krusial. Kekayaan tidak ada artinya jika kamu tidak punya energi untuk menikmatinya. Di usia 40 tahun ke atas, kesehatan menjadi aset utama. Tanpa itu semua rencana bisa terganggu. Jadi selain membangun finansial, pastikan kamu juga menjaga pola hidup yang mendukung produktivitas jangka panjang. Dan yang terakhir, kamu harus memiliki mental jangka panjang. Ini bukan perjalanan cepat. Akan ada fase naik dan turun. Akan ada momen di mana kamu merasa stagnan. Tapi selama kamu tetap konsisten, hasilnya akan mengikuti. Saya ingin kamu memahami ini dengan sangat jelas. Kamu tidak terlambat. Kamu hanya perlu strategi yang berbeda.
Banyak orang memulai dari usia muda, tapi tidak semua berhasil. Sementara ada yang mulai di usia 40 atau bahkan 50 tahun, tapi akhirnya mencapai kebebasan finansial karena mereka lebih fokus, lebih disiplin, dan lebih terarah. Sekarang pertanyaannya sederhana, apakah kamu siap untuk mengubah cara kamu bermain? Karena setelah titik ini, hasil kamu sepenuhnya ditentukan oleh keputusan yang kamu ambil setiap hari. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Karena pada akhirnya bukan siapa yang paling cepat memulai yang menang, tapi siapa yang paling konsisten bertahan sampai tujuan tercapai. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat yang nyata untuk kamu. Sekian dari Jejolok. Wassalam.